klasik selalu tampil unik dan menarik. Desainnya tidak lekang dimakan waktu. Akhir-akhir ini permintaan motor klasik dan style motor klasik sangat banyak di bengkel-bengkel custom. Dan peluang ini pun banyak dibaca oleh ATPM selaku pemegang merek. Seperti Kawasaki. Kawasaki sukses pertama dengan menggelontorkan motor klasik bernama Kawasaki W175. Sebenarnya Kawasaki sendiri sudah pernah meluncurkan Kawasaki Estrella 250. Dan dengan suksesnya Kawasaki W175, maka Kawasaki merebranding lagi, namanya menjadi Kawasaki W250 seperti yang ada di hadapan saya ini. Di hadapan saya saat ini ada Kawasaki W250 yang tipe SE. Tipe SE itu ditengarai dengan desain tangkinya, ada stripping yang tidak polos. Dan Kawasaki W250 ini sudah mengalami beberapa ubahan. Dan di video kali ini saya, Ketut dari Perturan Motorcycle Bali, akan sedikit mereview tentang Kawasaki W250 yang walaupun jarang banget kita lihat di pasaran, berseliweran di jalan, cuman ini membuat motor ini terlihat sangat eksklusif. Jadi kita akan ulas nih motor ini apa aja isinya, dan saya juga akan menjelaskan modifikasi apa aja yang sudah saya terapkan di motor ini. Oke, sekarang kita mulai dari sektor depan dulu ya. Jadi akan saya jelaskan tentang sisi suspensi dan sisi jari-jari beserta tromolnya. Sisi suspensi depan masih menggunakan tipe teleskopik dan ukuran diameter asnya nggak pasaran banget nih. Ukurannya 39 mm. Biasanya ukuran sih kalau nggak 41, 37 dan ada 33, 31. Ini unik banget nih, nggak ada temennya di pasaran, yaitu ukurannya 39 mm nih, diameter kedua asnya ini. Dan di sini untuk bracket lampunya masih menggunakan tipe bulat karena memang untuk menonjolkan kesan klasik. Dan di motor ini juga kita tetap pertahankan sisi klasiknya dengan mempertahankan lampu ini. Bracket lampu menyatu beserta kondom suspensi depan ini. Jadi di sini ada kondom suspensi depannya menyatu dengan bracket. Sedangkan lampu sennya ini udah kita ganti dengan produk aftermarket. Ini desainnya klasik banget dan ini materialnya terbuat dari stainless. Even bohlamnya ini sudah menggunakan tipe LED, cuman casingnya ini stainless asli nih. Jadi gimana berkedipnya? Ini akan saya jelaskan. Tuh. Jadi walaupun dia klasik, tetap ada nuansa modern di kilapan lampunya. Nah, di sini bisa kita lihat lampunya ketika dinyalakan tidak serta-merta bisa langsung menyala. Artinya sepertinya lampunya ini ikut putaran mesin. Oke. Berlanjut ke sisi roda depan. Sisi roda depan masih menggunakan pelek tipe jari-jari dengan tromol dan menggunakan sistem pengereman yang sudah menganut disc brake di sisi depan. Dan di sini cukup unik, walaupun sudah menggunakan desain floating, tapi di dalamnya tetap dengan menggunakan desain klasik yang tidak ada lubangnya, berupa plat solid. Dan peleknya pun masih menggunakan pelek tipe besi. Mungkin ini Kawasaki ingin mempertahankan keklasikan daripada W250-nya. Dan untuk pelek menggunakan ring 18 dengan lebar tapak 1,85 inch. Nah, itu untuk sektor depan. Nah, sekarang berlanjut ke sisi sini. Speedometer. Oke. Kita melanjutkan ke sisi sini dulu ya. Jadi sistem saklarnya masih klasik banget nih, kayak motor jadul. Ini tipe geser nih. Jadi kalau ini engine stop, bukan saklar lampu. Jadi kalau kita geser ke depan, itu engine off, dan sini engine run. Di sini ada tombol untuk electric starter karena motor ini sudah menggunakan tipe electric starter. Dan di sini juga
kita ada menggunakan lampu jauh dan lampu dekat. Ini lampu sen yang tadi. Dan di sini ada klakson yang desainnya juga klasik banget nih. Jadi tombol klakson ini juga menyatu dengan tombol passing lampu depan. Dan di bawahnya ada hazardnya. Jadi cukup unik, pengembaliannya harus manual nih saklarnya. Nah, ini lampu hazardnya. Oke, untuk bracket HP ini opsional dari pemilik yang menambahkan sendiri, jadi bukan dari bawaan W175. W250. Dan untuk sisi speedometer, tampilan yang disajikan di sini berupa tampilan kecepatan yang masih analog, simple, dan kecepatan maksimumnya di sini yang ditunjukkan hanya 140 di speedometer, walaupun bisa lebih mungkin ya, karena ini mesinnya menganut satu silinder 250 cc, sedangkan RPM-nya di sebelah sini, dan di sini juga menyajikan informasi jam. Nah, di sini ada informasi basic seperti posisi lampu netral, di sini ada indikator untuk kerusakan injeksi atau malfunction indication lamp, dan di sini ada indikator untuk lampu sen tadi. Nah, itu. Jadi boleh dibilang fitur yang ditampilkan di speedometernya cukup minimalis, cuman cukup lah untuk sebuah motor klasik. Dan setangnya masih menggunakan biasa seperti ini, semuanya serba chrome, bernuansa klasik. Dan di sini juga master remnya juga menggunakan tipe yang klasik. Jenis tabungnya bulat dan asiknya lagi, levernya bisa di-adjust. Di sini handle-nya ini bisa di-adjust menjadi 4 tingkat. Jadi ini paling jauh nomor 1, terus nomor 2 semakin mendekat, terus nomor 3 semakin pendek, dan nomor 4 itu pendek banget. Nah, dari jangkauan. Jadi lebih gampang ini untuk orang yang jarinya pendek. Nah, ini paling jauh nih. Ini ada setelannya. Nggak cuma di sisi rem, sisi kopling pun ada penyetelannya. Jadi tingkat jarak kopling ke tangan itu bisa disetel, ada 4 pilihan. Ini. Sedangkan kopling masih menggunakan yang tipe manual di sini. Dan di sini spionnya udah kita ganti dengan produk aftermarket. Baik, kita menuju ke sisi tangki. Kalau kalian ngelihat tangki ini, pasti kalian langsung ingat banget dengan Kawasaki W175. Mirip banget desainnya nih. Mulai lekukan ini, cuman rasanya sih nggak benar-benar sama dengan yang tipe pertama ya. W175 tipe yang klasik yang pertama, bukan yang TR. Dan di sini joknya ini pun udah diganti dengan produk aftermarket. Dan selain itu di sini ada side cover yang bentuknya juga klasik. Suspensi belakang masih menggunakan double shock. Nih bisa kita lihat di sini. Dan di sini ada tambahan. Ini sudah kita modifikasi. Ini adalah untuk kalau kita bawa tas side bag, kita bisa taruh di sini dan kita bisa ikat di sini. Ini tambahan dari kita. Dan untuk sisi belakang juga lampu sen juga ini sudah kita ganti. Lampunya sudah kita ganti dengan produk aftermarket. Nah, ini dua-duanya sudah kita ganti, dan ini pemasangannya kemarin sedikit susah karena kalau orangnya pengen banget nih tampilannya, ini kan berhubung pendek, jadi di sini harus kita bikin bosing pakai stainless, dan bosingnya itu harus punya drat panjang banget sampai tembus ke dalam spakbor. Nah, itu cuman akhirnya bisa kita bikinkan dengan material stainless, jadi sekarang posisinya pas banget sesuai keinginan dari pemilik agar selaras dengan rangka samping ini. Lampu belakang juga sudah kita ganti. Ini produk aftermarket. Sebenarnya lampunya doang nih yang diganti.
Cuman di sini kita bikinkan casing lagi dengan material aluminium di sini. Nih. Nah, itu modifikasi yang sudah kita lakukan. Selain itu, sisi knalpot nih. Knalpot sudah kita ganti juga dengan produk aftermarket. Kita sih belinya di online, cuman pada praktiknya pemasangannya juga nggak langsung plek nih. Jadi kita ada 2 kali pengelasan di sini untuk posisinya benar-benar pas di sini. Selain itu, ini footpack pengendara ini, footstepnya ini kita bikinkan sendiri dengan material aluminium as. Ini jadi kita bikinan kita sendiri nih. W175-nya. W250, sorry. Dan jika kita melihat sektor mesin, ini mesinnya nih. Sini ada stud couplingnya. Dan ini kan kelihatan banget kalau mesinnya masih menggunakan tipe 1 silinder. Kalau nggak salah bornya itu ketemunya di 66 dan stroke-nya di angka 70-an kalau nggak salah. Tadi saya lihat spesifikasinya. Dan sudah menggunakan tipe fuel injection. Oh ya, ini kita juga sudah membenamkan sebuah engine guard di sini karena sejatinya aslinya tidak ada engine guard. Dan ini handmade. Ini buatan kita dan ini baru pertama kali kita bikin untuk W250. Jadi di sini menggunakan material aluminium dengan tebal 3 mm. Dan di sini kita memberikan action lubang-lubang, beberapa lubang di sini agar terkesan matching dengan style klasik dari W250. Dan untuk plat nomor juga kita tempatkan di depan sini atas permintaan dari pemilik. Nah, kalian pasti pada penasaran dengan suaranya seperti apa. Oke, kita nyalakan. Tadi saya jelaskan masalah lampu depan tadi ya. Ini tidak langsung menyala. Jadi kalau kita nyalakan mesinnya itu baru dia menyala. Nah, jadi seperti ini suaranya. Tetap suaranya adalah suara khas mesin 1 silinder. Jadi suaranya emang nggak terlalu keras banget karena sang pemilik memang menginginkan motor ini tetap bersuara lembut, hanya tampilannya sedikit lebih bagus. Jadi walaupun knalpot sudah menggunakan versi aftermarket, cuman kita membenamkan lagi decibel killer di dalam silencer. Jadi suaranya masih tetap lembut. Jujur saya kalau melihat W250 walaupun mesinnya menggunakan 1 silinder dengan kapasitas 250 cc, saya suka banget desain di sisi sini. Desain silindernya di sini, action bulat di sini, dan di sini ada tutup magnet yang bentuknya asik banget. Pasti kalian akan ketika ngelihat tutup magnet seperti ini di benak kalian pasti akan teringat pabrikan asal Inggris ya nggak? Mirip banget Triumph ya nggak? Kalau mirip Triumph nih. Sayang sih ya, mesinnya 1 silinder. Coba kalau 2 silinder dan tampilannya seperti ini kan keren banget di bakalan nih. Moga-moga Kawasaki mau merilis mesin berbasis Kawasaki Ninja 250 yang twin silinder dengan penggantian casing seperti ini dan dibalut dengan konsep klasik seperti ini, pasti kayaknya laris nggak? Nah, ada lagi yang unik di sini buat saya. Di sini ada penempatan keran bensin. Padahal motor ini kan sudah menganut fuel injection dan yang biasanya sudah menganut pompa bensin di dalam. Sepertinya sistem injeksinya ini sedikit berbeda nih, guys. Kalau masih ada seperti ini, biasanya ada juga sistem injeksi yang fuel injectionnya menyatu dengan pompa, injektornya menyatu dengan pompa. Mungkin ini yang diterapkan di sini. Seperti
saya teringat salah satu varian Suzuki yang lama, yaitu Suzuki FL yang sudah menggunakan sistem injeksi. Injektornya menyatu dengan pompa. Jadi bakal ribet kalau ngebersihin, dan di sisi lain juga nanti kalau mau ngotak-ngatik susah, seperti masang piggy bag atau fuel adjuster, itu bakal susah banget kalau injektornya menyatu dengan fuel pump. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang Kawasaki W250 yang sudah kita custom minimalis di bengkel kita di Pro-Tuner Motorcycle. Terima kasih banyak ya sudah menonton, dan semoga semua penjelasan itu berguna, dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng untuk notifikasi, jadi kalian nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya yang bakal kita sajikan, yang pasti akan menarik ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.